Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Berbicara tentang Pondok Pesantren Fadlul Wahid tentu tidak bisa terlepas dari program-program yang menjadi unggulan di Pondok Pesantren Fadlul Wahid. Salah satunya adalah program bisa membaca kitab kuning 40 hari. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita, Ustadz Hadi Nasiri Zainul Muntakin. Beliau ini adalah seorang pengurus di Pondok Pesantren Fadlul Wahid yang pernah menjadi pengajar pada program 40 hari. Ustadz Muntakin ini berasal dari Magetan, nggih. Ya, Magetan, Jawa Timur. Jadi beliau ini adalah santri yang sudah mondok cukup lama di Pondok Pesantren Fadlul Wahid dan sekarang sudah menjadi pengurus. Baik Ustadz, pertanyaan pertama, sebenarnya apa program 40 hari menurut pandangan Anda? Baik. Jadi hakikatnya program 40 hari ini adalah suatu program pendidikan yang di dalamnya diajarkan bagaimana cara membaca kitab kuning dalam waktu yang singkat sesuai namanya dalam waktu 40 hari. Ketika kita berbicara mengenai membaca kitab kuning, tentunya kita tidak terlepas dari ilmu untuk cara membaca kitab kuning tersebut atau ilmu gramatika Arab yang biasa kita kenal dengan ilmu nahwu. Romo Kiai Wahid sendiri adalah pencetus dari program 40 hari ini. Romo Kiai Wahid adalah muassis dari Pondok Pesantren Fadlul Wahid. Beliau di dalam program 40 hari ini dalam teori nahwunya menggunakan kitab Manzumah fi Ilmin Nahwi. Dalam kitabnya Manzumah ini yang berjumlah 80 nadham, menurut riwayat yang ada karena beliau Kiai Wahid sangat senang dengan kitab Jurumiyah, maka sistematika yang ada di dalam kitab Manzumah ini pun tidak berbeda jauh dengan yang ada di dalam kitab Jurumiyah. Salah satu contoh di dalam kitab Manzumah menggunakan istilah Asmaul Khamsah seperti yang terdapat di dalam kitab Jurumiyah. Berbeda dengan kitab Mutamimah yang menggunakan istilah Asmaus Sittah seperti itu. Kemudian untuk prakteknya Romo Kiai Wahid menggunakan kitab Safinatun Najah. Betul, kitab fikih Ubudiyah yang bahasanya sistematis, familiar dan mudah digunakan untuk tatbik ilmu nahwu, sehingga antara kitab Manzumah dan kitab Safinah ini memiliki suatu hubungan yang baik, artinya bisa diterapkan dengan baik seperti itu. Berarti program 40 hari adalah program yang dicetuskan oleh Kiai Wahid untuk menciptakan kemudahan dalam mempelajari kitab kuning, dan kitab ini bisa kita katakan sebagai yang sekelas kitab Jurumiyah seperti itu, nggih. Betul, artinya masih digunakan untuk tingkat dasar, nggih. Baik. Kemudian mengenai teknis pelaksanaan, bagaimana pesantren menerapkan program ini di pesantren? Baik. Dalam pelaksanaannya, program 40 hari ini seperti namanya ditempuh penuh dalam mulai dari hari pertama sampai hari ke-40 tanpa ada liburnya sama sekali. Kemudian dalam teknis pelaksanaannya, jadwal satu hari itu sebenarnya di Pondok Pesantren 7 kali pertemuan. Namun yang satu ini digunakan untuk kajian Al-Quran, sehingga yang murni digunakan untuk melaksanakan program 40 hari 6 kali pertemuan. Dari 6 kali pertemuan ini, 2 kali pertemuan itu fokus membahas teori. Artinya membahas ilmu nahwu, membahas kitab Manzumah karangan Romo Yai Wahid. Adapun teknis pelaksanaan di kelasnya itu sang guru menuliskan nadham Manzumah di papan tulis. Kemudian nanti semua santri diminta untuk membaca bersama-sama nadham tersebut dengan suara yang lantang. Kemudian nanti dari satu bait tersebut, satu bait terdiri yang depan istilahnya saudar, yang belakang istilahnya ajuz, itu nanti diulang-ulang sebanyak mungkin. Biasanya minimal 7 kali. Saudarnya diulang 7 kali, kemudian ajuznya diulang 7 kali. Kemudian rangkaian satu bait itu diulang sebanyak 7 kali sampai nanti dirasa semua santri itu setengah hafal.
Nah, kemudian kalau sama santri sudah dirasa setengah hafal, nanti dari satu bait tersebut akan dihapus sedikit demi sedikit untuk menambah kekuatan daya ingat yang terdapat pada teman-teman santri. Seperti itu. 2 kali pertemuan dilaksanakan seperti itu, dituliskan nadhom beserta makna Jawa dan juga arti dari nadhom tersebut. Teori. Ya, teori nahwu yang ada dalam kitab Madhumah. Kemudian 2 kali pertemuan berikutnya, 2 kali pertemuan fokus pada membaca kitab Safinatun Najah. Artinya kurang lebih teknisnya sama. Sang guru menulis kitab Safinah tersebut di papan tulis, kemudian dituliskan makna Jawanya, kemudian semua santri diminta untuk membaca nas dari Safinatun Najah beserta makna Jawanya diulang-ulang sebanyak mungkin. Seperti itu, kemudian minimal 7 kali. Nanti ketika semua santri dirasa setengah hafal atau sudah ada hafalan yang mengikat, maka maknanya sedikit demi sedikit ini nanti akan dihapus. Kemudian sampai dirasa santri itu hafal, mereka kemudian akan diuji coba, baik yang Madhumah maupun yang Safinah. Nanti setelah maknanya dihapus, ini nanti semua santri akan coba sampean nadhomkan nadhom tadi. Nah, kemudian yang lain coba sampean al-awwalu tadi maknanya apa, kemudian atsani maknanya apa, wa syurutul wudu'i tadi maknanya apa, khamsata asyara maknanya apa, dan seterusnya. Semuanya seperti itu sampai nanti sekira santri keluar dari kelas mereka sudah hafal pelajaran yang dipelajari di kelas. Kemudian 2 kali pertemuan fokus teori, 2 kali pertemuan fokus membaca kitab Safinah. Nanti yang 2 pertemuan kita akan fokus pada praktek atau pengaplikasian atau tatbik ilmu nahwu yang ada di dalam kitab Madhumah ke dalam kitab Safinatun Najah. Artinya dalam kitab Safinatun Najah tersebut kan setiap lafadz pasti ada kalimah, kemudian ada kedudukan i'rab, kemudian status tarkibnya apa, itu nanti semua santri diminta untuk mencari dan disusun dalam suatu susunan. Yang mana satu susunan ini biasa kita sebut dengan istilah nerkib. Tarkib kemudian di bahasa Jawa kan menjadi nerkib seperti itu. Jadi nanti 2 kali pertemuan ini fokus semua teman santri diminta untuk mencari status kalimah dari lafaz tersebut. Misal ada al-awwalu, ini ada alnya berarti kalimah apa. Kemudian ini al-awwalu sudah ada harokat dhammah, oh berarti harokat dhammah ini nanti i'rabnya apa. Kemudian lafaz tersebut ada makna opo, ada makna utawi, berarti ini nanti kedudukan tarkibnya sebagai apa. Semua santri nanti diminta untuk mencari status tersebut menggunakan teori yang sudah ada di dalam kitab Madhumah. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini merupakan syarat mutlak. 6 kali pertemuan ini harus dilakukan oleh semua yang mengikuti program. 6 kali pertemuan dalam waktu 1 hari. Kemudian harus dilakukan oleh 1 orang guru yang bersifat tetap. Seperti itu. Berarti memang program ini adalah program yang menekankan efisiensi waktu, ngoten nggih Ustaz. Betul. Dan sekali. juga ada keberlanjutan dalam program ini nggih. Kemudian dari paparan Ustaz tadi bisa saya tangkap bahwa memang target dari program ini adalah santri mampu menghafal teori kitab Madhumah yang ada dalam program tersebut dan juga bisa mentatbikannya atau mengaplikasikan teori yang sudah dia pelajari pada kitab yang fikih tadi, Safinatun Najah tadi. Betul. Kemudian mengenai waktu pelaksanaan Ustaz, waktu pelaksanaan program Fathul Hari ini kapan? Baik. Dalam Pondok Pesantren Fathul Wahid, karena memang yang pertama yang perlu kita ketahui, kalender pendidikan di sini dimulai dari Syawal. Kemudian yang kedua, memang program 40 hari ini memang ditujukan untuk sebagai dasar pondasi untuk mengikuti program-program lain di Pondok Pesantren Fathul Wahid. Maka program 40 hari ini dilaksanakan ketika pertama kali santri mendaftar dan masuk di jenjang paling awal Pondok Pesantren Fathul Wahid. Artinya berhubung kalender pendidikannya dimulai dari Syawal seperti yang saya sampaikan tadi, tepatnya tanggal 18 Syawal, maka untuk masuk program ini harus minimal bisa baca tulis pegon dengan baik dan benar terlebih dahulu. Karena memang tulisan pegon merupakan ciri khas pesantren, maka menggunakan harus bisa membaca dan menulis tulisan pegon. Sehingga pertama kali mulai pelajaran tanggal 18 Syawal, nanti santri akan diajari baca tulis pegon terlebih dahulu dalam waktu kurang lebih 1 minggu.
Sehingga kalau dilihat berarti kurang lebih tanggal 25 Syawal, itu nanti tanggal 25 baru kita akan memulai program 40 hari. Sampai sesuai jadwal 40 hari kurang lebih tanggal 6 sampai tanggal 7 Dzulhijjah, seperti itu. Berarti memang program 40 hari ini adalah program yang memang sudah dikalkulasi dengan cermat, dengan Betul, teliti betul sekali, ya. sehingga bisa menciptakan sebuah program yang presisi mulai dari habis Idul Fitri atau bulan Syawal sampai sebelum menjelang Idul Adha. Betul, betul sekali. Baik Ustadz, ini sedikit keluar dari konteks. Kalau saya boleh tahu sejarah tentang program 40 hari ini bagaimana Ustadz? Baik, ini kalau kita berbicara mengenai sejarah ya, pastinya kita tidak akan terlepas dari riwayat-riwayat alumni maupun riwayat-riwayat orang-orang terdahulu. Kalau yang saya dengar salah satu riwayat dari santri sepuh ya, termasuk santri dekat Romo Kiai Abdul Wahid Zuhdi, yaitu Kiai Sohi Asyhadi, beliau menceritakan bahwa awal kali Romo Yai Wahid ini mempunyai ide untuk mencetuskan program ini adalah berasal dari gojlokan atau candaan dari guru tarekoh beliau, yaitu Syekh Abdul Jalil Mustaqim dari Tulungagung, yang intinya Yai Wahid diminta untuk membuat bagaimana seseorang itu bisa baca kitab dalam waktu yang singkat seperti itu. Sehingga dengan bermodalkan instruksi, meskipun itu hanya candaan, itu merupakan bisa dipahami suatu instruksi dari guru beliau, maka Romo Yai Wahid kemudian membuat nadhom-nadhomah tersebut dan juga program 40 hari tersebut. Terbukti dalam salah satu nadhomnya, Yai Wahid itu menuliskan di situ uhdi ila syaikhi thoriqil mustaqim di Sayyidi Abdul Jalil Mustaqim, yang kurang lebih artinya saya hadiahkan nadhom-nadhomah ini untuk guru saya, yaitu Syekh Abdul Jalil Mustaqim. Seperti itu. Berarti program 40 hari ini adalah program yang berdasarkan inisiasi dari Kiai Wahid, dan ini ada instruksi sebenarnya ya. Berawal dari instruksi guru spiritual beliau, yaitu Romo Kiai Jalil dari Tulungagung. Kemudian Kiai Wahid menciptakan program yang cukup singkat dalam belajar membaca kitab, yaitu 40 hari. Tapi pertanyaannya, kenapa di sini harus 40 hari? Mungkin ada filosofi atau makna tertentu di balik pemilihan 40 hari ini. Kenapa tidak misalkan seminggu atau 3 minggu atau bagaimana? Kenapa harus 40 hari? Ya, kalau secara pastinya ya mungkin saya sendiri kurang tahu ya. Tapi kalau jika kita melihat nilai yang terkandung, nilai sakral yang terkandung di dalam angka 40 itu banyak kita temukan di dalam hal-hal lain seperti amalan atau bentuk tirakat, itu rata-rata dilakukan dalam waktu 40 hari. Mungkin dalam waktu 40 hari ini juga memiliki nilai sakral tersendiri sehingga dipilih untuk melaksanakan program ini. Mungkin saja di samping itu kan jika kita menilik pada efisiensi waktu tadi pada bulan Syawal, itu akan tepat jatuh sebelum selesai Idul Adha. Seperti itu. Jadi nanti kan bisa diberikan program-program yang lain sehingga dalam 1 tahun nanti santri bisa menguasai beberapa fund dengan kapasitas yang cukup banyak. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian kalau kita setelah pertimbangkan, kira-kira setelah kita melihat program ini, menurut Ustadz dan mungkin juga menurut para pengajar yang lain setelah menjalankan program ini, apa keunggulan dari program 40 hari ini, Ustadz? Baik. Jadi sebenarnya kalau keunggulan dari program 40 hari ini tadi, program 40 hari ini dilakukan secara terus-menerus. Dalam waktu 1 hari dilakukan sampai sebanyak 6 kali pertemuan, itu merupakan suatu keunggulan daripada program pendidikan yang lain. Kadang kalau kita melihat di program pendidikan yang lain, ada yang satu mata pelajaran itu dalam waktu 1 minggu hanya berjumpa 1 kali. Sekali saja. Sekali atau 2 kali. Itu kan otomatis mungkin saja ketika hari ini sudah diajarkan, nanti di minggu depan dia sudah lupa pelajaran hari ini. Sehingga ini nanti dirasa kurang efektif. Artinya salah satu keunggulan dari program 40 hari ini adalah karena
kontinunya, karena terus-menerusnya, maka program ini bisa dikatakan lebih unggul daripada program pendidikan yang lain. Karena memang jika suatu pelajaran dipelajari secara terus-menerus dan kontinu, itu nanti akan lebih bisa ditangkap dan dipaham dengan baik. Dan itu tanpa libur ya Ustaz? Tanpa libur, 40 hari itu full, meskipun hari Kamis Jumat Jumat itu masih tetap ngaji. Betul sekali. Baik-baik. Kemudian untuk peserta program 40 hari ini siapa saja yang boleh mengikuti Ustaz? Kalau di Pondok Pesantren Fadlul Wahid kan kebanyakan yang mengikuti itu memang anak-anak yang baru masuk ke pesantren. Tapi sebenarnya siapa sih yang boleh ikut program ini Ustaz? Baik. Jadi sebenarnya program 40 hari ini sifatnya fleksibel, artinya bisa diikuti oleh semua orang dari berbagai kalangan dan juga berbagai latar belakang. Artinya semua orang boleh saja mengikuti program 40 hari ini. Memang kalau di Pondok Pesantren Fadlul Wahid ini rata-rata program 40 hari ini didominasi oleh teman-teman yang baru lulus sekolah dasar atau baru lulus dari tingkat dasar. Namun jarang juga dari teman-teman yang sudah lulus MTS atau sebelumnya juga pernah mondok atau bahkan yang sudah lulus kuliah itu juga ada yang mengikuti program 40 hari ini. Karena mereka memang ingin mengetahui sebenarnya bagaimana tatbik nahwu dan juga praktek ilmu nahwu dalam waktu yang singkat dan juga bisa menghasilkan hasil yang baik seperti itu. Bahkan tidak jarang juga yang pengajar-pengajar dari pesantren lain yang ingin mengetahui bagaimana program 40 hari ini sehingga mereka ikut mengaji, ikut program sehingga mereka juga ikut bersuara dengan lantang dan juga sama seperti teman-teman yang lain seperti itu. Berarti program ini memang program yang terbuka ya, bebas siapapun ingin mengikutinya. Bahkan kalau ingin mengadopsi, seandainya ingin mengadopsi program ini di tempat mereka sendiri itu diperbolehkan Ustaz ya? Betul, sangat diperbolehkan. Tapi ya itu tadi untuk keberhasilannya harus ada syarat mutlak yang harus terpenuhi tadi. Mengikuti pakem-pakem yang sudah disebutkan tadi gitu. Betul. Mengikuti ada kontinuitas tadi sehari 6 kali tadi tadi. Betul. Jadi memang benar-benar program yang cukup ketat ya, cukup militer. Kalau melihat intensitas pembelajaran yang begitu tinggi, pasti pernah dong Ustadz mengetahui murid-murid Ustadz yang merasa takut mungkin atau merasa tegang menghadapi 40 hari atau yang terkesan bagaimana menghindari 40 hari, lebih tepatnya takut pada program 40 hari. Ini kita berbicara dengan domain Anda sebagai pengajar, bagaimana Anda menghilangkan rasa ketakutan tersebut, menghilangkan rasa ketegangan dari diri anak didik Anda, Ustadz. Baik. Kalau bagaimana cara menghilangkan rasa takut tersebut, sebenarnya kita hanya perlu merubah mindset atau cara berpikir mereka. Artinya seperti ini, program Romo Kiai Wahid 40 hari ini yang terlihat menakutkan sebenarnya justru ini memudahkan. Betul sekali. Mungkin terlihat menakutkan ya betul, karena memang intensitas yang tinggi dan juga jadwal yang padat itu memang terlihat menakutkan, tapi sebenarnya ini memudahkan. Memudahkannya seperti ini. Logikanya semua orang yang terlahir Islam ini saya kira dan juga pastinya ini sudah pasti mereka ketika ditanya pernahkah sampean menghafalkan suratul Fatihah, jawabannya pasti tidak. Atau mungkin seperti ini, ada orang yang sering mendengarkan lagu atau mendengarkan musik, mendengarkan suatu sholawat. Nanti dengan seringnya dia mendengarkan lagu tersebut, dengan dia seringnya mendengar sholawat atau mungkin Fatihah tadi dia sering mendengar, maka itu nanti otomatis apa yang dia dengar tadi akan dia hafal tanpa perlu ada usaha untuk menghafalkan. Refleks gitu nggak Ustaz? Iya, akan menjadi refleks. Agak kalau contoh lain, semisal ibarat kita melihat suatu film lah, kita nonton film bersama-sama, itu nanti setelah film itu selesai, kita nanti ketika diminta untuk bercerita pasti akan bisa tanpa sadar ya. Tanpa kita sadari kita akan ada hafal lah, istilahnya hafal dengan film atau alur cerita dari film tersebut. Sehingga sebenarnya program yang dibuat oleh Romo Kiai Wahid ini memudahkan karena sudah menggunakan teori seperti tadi, sehingga
seperti yang saya sampaikan tadi, ketika satu nadom diulang sebanyak mungkin, bahkan minimal 7 kali. Kemudian cara membaca kitab potongan pun sudah diulang berulang kali. Nanti ketika santri mengikuti hal tersebut, ini nanti otomatis apa yang dia dengar, apalagi dia mendengar sambil mengucapkan. Nah, dia mendengar dan mengucapkan ini secara tidak langsung pasti dia nanti akan hafal dengan sendirinya. Tapi meskipun seperti itu, ini memang diperlukan adanya minimal rasa suka dengan apa yang dia dengar. Minat seperti tadi kan, andaikan kita mendengar suatu musik, ketika kita senang dengan musik tersebut, kita pasti otomatis hafal seperti itu. Ketika kita melihat suatu film, kita suka dengan film tersebut, itu hafal. Begitu juga pelajaran Manzumah ini dan Safinah ini, ketika kita mendengarkan dan juga mengikuti dengan rasa yang suka hati, itu nanti pastinya akan hafal dengan sendirinya. Ini untuk masalah hafalan. Sehingga intinya yang dibutuhkan untuk mengikuti program 40 hari ini hanyalah cukup menggunakan tenaga dan juga fisik yang sehat dan juga happy saja seperti itu nanti akan hafal dengan sendirinya dan bisa dipastikan keberhasilannya seperti itu. Berarti memang program ini sebenarnya memang tujuan awalnya itu memudahkan ya Ustadz. Betul. Dan alih-alih menghabiskan banyak pikiran, kalau boleh dibahasakan ya, program ini lebih banyak menghabiskan stamina. Berarti yang perlu disediakan adalah stamina yang kuat, teman-teman. Dan juga karena di dalam program ini itu seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan satu orang guru yang tetap dengan intensitas yang tinggi. Ini kalau bisa diibaratkan itu seperti halnya ada ayam itu ketika ayam mengerami telurnya meskipun ayam tersebut baru mengeluarkan telur pertama kali, ketika dia itu istiqomah mengerami telurnya, nanti telurnya ini nanti akan bisa hampir bisa dipastikan kesuksesannya atau bisa dipastikan menetas dengan sempurna. Artinya kalau ayamnya ini menggunakan ayam yang sudah sering mengeluarkan telur, akan tapi dia mengeraminya tidak istiqomah, artinya sering ditinggal, atau bahasanya kalau program tadi semisal 1 minggu hanya diirami sekali, kemudian baru minggu berikutnya diirami lagi, itu nanti tidak maksimal dan menetasnya pun kurang baik, bahkan tidak bisa menetas seperti itu. Sehingga ini termasuk salah satu mumayizat atau salah satu keistimewaan dari program 40 hari ini. Berarti dari seorang murid pun juga harus continue dalam mengikuti hafalan-hafalan yang ada dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan bagi si guru pun dia juga harus konsisten dalam menjalankan program ini ya, untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Betul sekali. Kemudian ketika seorang santri telah mengikuti program ini dan selesai, kira-kira bagaimana metode yang dilakukan pesantren untuk mengukur sejauh mana kemampuan santri dalam memahami atau mencapai target yang diinginkan dalam menjalankan program 40 hari ini, Ustadz? Jadi kalau istilahnya pola pengujian santri setelah mengikuti program 40 hari ini nanti yang dilaksanakan di pondok, semua santri dikumpulkan, semua santri yang mengikuti program 40 hari tersebut dikumpulkan dalam satu ruangan. Nanti satu persatu santri akan diminta untuk maju ke depan membaca makro dan juga fasal yang sudah ditentukan. Dari kitab Safinah tadi. Betul, dari kitab Safinah tadi. Nanti ada santri yang maju ke depan, kemudian ada dewan juri atau dewan musyawarah, kemudian ada teman-teman yang lain yang bertugas untuk menyimak bacaan santri yang maju ke depan tersebut. Nanti ketika santri setelah maju ke depan, kemudian diminta untuk membaca makro yang sudah ditentukan, kemudian mendapatkan beberapa pertanyaan. Di samping dia mendapatkan pertanyaan dari musyawarah, teman-teman yang lain diminta untuk menanggapi santri yang maju tersebut. Artinya mengapa kemudian boleh saja nanti teman yang berada di belakang, loh ini kok sampean baca duma ini maksudnya bagaimana, ini tarkibnya utawi kok sampean katanya fa'il itu maksudnya bagaimana, sehingga ini nanti akan antara santri yang maju dan juga santri yang di belakang ini nanti akan menimbulkan suatu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, sehingga ketika setelah mengikuti program 40 hari, di samping santri ini memiliki bekal baca kitab yang baik, dia juga memiliki mental yang baik. Karena
belum tidak bisa dipastikan seorang santri yang memiliki materi atau hafalannya baik, kemudian ketika dia diminta maju ke depan, kemudian dia menyampaikan itu belum tentu akan sesuai dengan kapasitas hafalannya, karena memang diperlukan mental. Sehingga setelah mengikuti program 40 hari dengan adanya ujian, pola pengujian seperti ini, nanti santri di samping memiliki teori yang baik, dia juga memiliki mental yang baik atas apa yang sudah dia pelajari tersebut. Begitu juga dengan kemampuan menyampaikan juga, ini juga dilatih dalam tes lisan ini. Betul. Kemudian setelah kita mendengarkan paparan Ustadz tentang 40 hari ini, saya penasaran dengan apa hasil dari program 40 hari ini. Kemudian bagaimana tindak lanjut pesantren dalam melanjutkan program setelah 40 hari ini. Betul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya latar belakang orang yang mengikuti program 40 hari ini berbeda-beda. Namun pada dasarnya program 40 hari ini dirancang untuk seorang yang ingin mempelajari kitab paling dasar. Artinya ketika orang yang mengikuti program 40 hari ini adalah seorang yang pemula, berarti nanti dia akan memiliki suatu bekal yang baik untuk mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi atau kitab-kitab yang lebih banyak berikutnya. Namun jika yang mengikuti ini adalah seorang yang sudah pernah belajar ilmu nahwu, belajar ilmu agama, ketika dia mengikuti program 40 hari, maka program 40 hari ini bisa dijadikan sebagai pengikat atas penguat atas apa yang dia pelajari sebelumnya. Dan juga kalau yang mengikuti, bahkan ketika yang mengikuti adalah seorang pelajar atau seorang yang sudah mondok lama, itu nanti dia akan memiliki suatu pemahaman dan juga dia mengetahui cara tatbik yang baru, yang simple, sehingga itu nanti bisa digunakan sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan untuk dia mengajar dan juga memberikan pengalaman tatbik nahwu yang lebih baik, seperti itu. Dan kira-kira persentase keberhasilan santri yang mengikuti program 40 hari ini berapa persen, Ustaz? Baik. Kalau selama ini presentasi keberhasilan seorang santri yang mengikuti program 40 hari ini, selama ini saya amati bisa sampai 50-60% seperti itu. Itu ketika santrinya didominasi oleh santri yang pemula semua. Tapi kalau santrinya banyak pemula aktif, kemudian banyak yang sebelumnya sudah pernah belajar, itu persentasenya bisa naik 60-75%. Cukup tinggi, Ustaz. Cukup tinggi seperti itu. Sehingga memang program 40 hari ini dirasa sangat cocok lah dipelajari untuk semua orang, sangat baik seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sekilas salayang pandang tentang program 40 hari ini. Yang dapat saya simpulkan adalah yang cepat belum tentu dapat, yang lama belum tentu juga. Betul. Akan tetapi wakul lunasawa, kita semua sama, faman jata wajat. Barang siapa yang berhasil maka dia akan bersungguh-sungguh, walam yanal bila ta'alumin ahad, dan tidak ada keberhasilan yang diraih tanpa adanya belajar. Kepada Bapak narasumber kami ucapkan banyak terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.